وسلموا تسليما. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. هيا على الصلاة. هيا على الصلاة. هيا على الفلاح. هيا على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. الحمد لله. الحمد لله الواحد القهار العزيز الغفار مكور الليل على النهار تبصرة لذوي القلوب والأبصار. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم فصل وسلم وبارك على سيدنا محمد المختار وآله الأطهار وأصحابه الأخيار
عدد نعم الله وإفضاله إلى يوم دار القرار. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم طوبى لمن شغله عيوب نفسه عن عيوب غيره. صدق الله وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Marilah kita senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar takwa, dengan sungguh-sungguh kita menjalankan perintahnya, menjauhi larangannya, serta selalu berusaha untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas ketakwaan kita. Semoga kita meraih ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Muhasabah untuk supaya kita mengetahui jati diri kita dalam rangka kita meraih ridha Allah Subhanahu wa taala adalah merupakan hal yang maha penting dalam kehidupan kita. Muhasabah yang berarti kita melakukan perhitungan. Dari kata hasaba yuhasibu hisaban, kita menghitung-hitung diri kita, amal perbuatan kita, amal ibadah kita, kebaikan kita, dosa-dosa kita. Atau dalam bahasa yang lain kita melakukan evaluasi diri atau introspeksi, salah koreksi, adalah hal yang sangat penting. Kenapa menjadi penting muhasabah? Karena dengan muhasabah, dengan melakukan evaluasi, koreksi diri, maka kita akan mengetahui siapa sebenarnya diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Di antara manfaat muhasabah adalah kita akan mendapatkan 3 hal dan melakukan 3 hal. Yang pertama tentang kebenaran, yang kedua tentang kebaikan, dan yang ketiga tentang kesucian. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita di dalam surat Adz-Dzariyat ayat 21. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Dan pada diri kalian, apakah kamu tidak melihat? Allah Subhanahu wa taala bertanya kepada kita semuanya. Siapapun kita hendaknya melakukan evaluasi diri kita.
Maka Allah Subhanahu wa ta'ala bertanya, apakah kamu tidak melakukan evaluasi terhadap diri kita? Allah Subhanahu wa ta'ala menggunakan kata tubsirun, yang artinya melihat, kamu melihat. Kata tubsirun tentu berbeda dengan tanzurun, yang maknanya atau artinya sama-sama melihat, tetapi ada perbedaannya. Ketika menggunakan kata tanzurun, kita bisa melihat apa saja yang bisa kita lihat, kita bisa melihatnya. Tetapi bisa jadi kita hanya sekedar melihat, kita tidak mengambil pelajaran dari apa yang kita lihat. Itulah tanzurun. Bisa juga melihat diri kita, tangan, kaki, bahkan melalui kaca cermin kita bisa melihat mata kita, pendengaran atau telinga kita. Tetapi tentu kita tidak hanya melihat dengan mata kosong. Sesungguhnya Allah ciptakan telinga, tangan, kaki, dan seluruh anggota badan kita dan alam semesta yang kita lihat memiliki makna, manfaat, dan hikmah yang luar biasa, yang menunjukkan kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Maka di dalam surat Ad-Dariyat ayat 21 tadi Allah menggunakan kata tubsirun. Kita lihat, kita kaji, kita evaluasi. Yang pertama adalah tentang benar atau kebenaran. Apakah akidah kita sudah benar? Kita sama-sama meyakini Al-Quran dan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang di dalamnya terkandung ajaran akidah, syariah, dan akhlak. Tetapi apakah kita sudah memahami akidah itu dengan benar? Apakah kita sudah memahami syariah atau fikih yang bersumber dari Al-Quran dan hadis itu kita pahami dengan benar? Begitu juga banyak akhlak melalui kisah-kisah para nabi ada di dalam Al-Quran. Apakah juga kita pahami dengan benar? Salat kita apakah sudah kita jalankan dengan benar? Dan juga ibadah-ibadah yang lain. Kita evaluasi, kita cek, kita laksanakan dengan benar, manakala berlandaskan ilmu yang benar. Yang kedua adalah kebaikan, tentang baik. Allah Subhanahu wa ta'ala menguji kita dalam kehidupan ini dengan kebaikan dan keburukan. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Semua yang bernyawa pasti mati, dan saya menguji kalian dengan kebaikan dan keburukan. Bisa jadi kita meyakini bahwa itu baik, tetapi kenyataannya tidak baik. Hanya pemahaman kita dan keyakinan saja, keyakinan kita saja yang kita meyakini baik, karena kita tidak pernah mengecek, tidak pernah memastikan, tidak pernah mengevaluasi. Kita yakin betul bahwa kita sudah berbuat baik kepada kedua orang tua kita, kepada tetangga kita. Kita sudah sangat yakin. Tetapi bisa jadi bahwa kebaikan yang kita lakukan itu ternyata sebaliknya, bukan kebaikan.
karena kita tidak pernah melakukan evaluasi, introspeksi terhadap apa yang kita lakukan selama ini. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Saya uji kalian dengan keburukan dan kebaikan. Dalam kehidupan ini kita diuji oleh Allah dengan kebaikan, harta yang melimpah. Orang lain memuji kita, menyanjung-nyanjung kita, berbuat baik kepada kita, diuji dengan kebaikan. Tetapi ada juga yang diuji dengan keburukan, kita diperlakukan tidak baik sama orang lain. Harta kita yang serba pas-pasan, hidup dalam kemiskinan, adalah semuanya ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi yang sangat penting adalah bagaimana kita memahami kebaikan itu. Agar jangan sampai kita memahami sebuah kebaikan, kita pahami kebaikan, tetapi karena kita tidak pernah melakukan muhasabah, tidak pernah melakukan evaluasi, kenyataannya salah. Di manakah kita mengetahui bahwa itu salah? Bisa jadi di akhirat nanti kita baru mengetahui ternyata yang kita lakukan di dunia selama ini salah. Ternyata yang kita lakukan di dunia selama ini yang saya yakini sebagai sebuah kebaikan, ternyata itu bukan baik. Yang ketiga adalah kesucian. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat An-Najm ayat 32, "Fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu biman ittaqa." Jangan kamu merasa suci. Kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mendekatkan diri kepada Allah yang maha suci. Maka kita berusaha untuk mensucikan diri kita dari dosa, juga suci lahir, suci batin kita, agar kita bisa dekat dengan yang maha suci. Tetapi jangan sampai kita merasa suci dari penyakit-penyakit batin. Jangan sampai. Dan kita bisa jadi merasa suci kalau kita tidak pernah melakukan muhasabah, kalau kita tidak pernah melakukan evaluasi. Maka bagaimana caranya agar kita bisa melakukan evaluasi? Di dalam literatur banyak dijelaskan caranya. Itu semua bisa kita lakukan apabila kita semua memiliki kemauan. Kemauan itulah kunci utama ketika kita ingin membersihkan diri kita dengan evaluasi. Maka insya Allah banyak cara yang bisa kita lakukan untuk bertanya kepada para ulama. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Yang terakhir, kita tidak bisa melakukan evaluasi tanpa pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Berat rasanya bagi kita untuk ingin mengetahui diri kita. Bahkan di antara manusia bisa jadi masa bodoh dengan dirinya. Bahkan dia sibuk dengan orang lain tentang keburukan dan kejelekan orang lain. Maka kita memohon kepada Allah, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan pertolongan kepada kita dan memberikan petunjuk kepada kita, yang dalam bahasa kita adalah Allah memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita. Ringan, mudah bagi kita untuk melakukan evaluasi. Dan Allah berikan petunjuk mana yang benar dan mana yang salah. Allah berikan petunjuk mana yang baik dan mana yang buruk. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala dengan usaha kita yang sungguh-sungguh, Allah Subhanahu wa ta'ala meridai kita semua. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم
وتقبل الله مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات واستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم فصل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم والرسول العظيم سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه إلى يوم الدين. أما بعد فيا عباد الله أوصيني نفسي وإياكم بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. فقد قال الله تعالى وصى بها الأولين والآخرين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولله ما في السماوات وما في الأرض ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله غنيا حميدا. وقال تعالى مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وارض اللهم عن الخلفاء الأربعة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية صحابة رسول الله أجمعين وعن التابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات وغافر الذنوب والخطيئات يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأعلي كلمتك إلى يوم الدين. اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين واجعل بلدتنا إندونيسيا يا الله بلدة طيبة تجري فيها أحكامك وسنة رسولك يا حي يا قيوم يا إلهنا وإله كل شيء. هذا حالنا يا الله لا يخفى عليك. اللهم انصر إخواننا المسلمين في فلسطين. اللهم سلمهم وانصرهم على أعدائهم. اللهم سلمهم وانصرهم على أعدائهم. اللهم ادفع عنا الغلاء والوباء والفحشاء والشدائد والمحن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا هذا خاصة ومن بلاد المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. عباد الله
إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطكم ولذكر الله أكبر وأقيموا الصلاة.